Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali belajar bahasa Arab dengan buku atau kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, karya Syekh Dr. Fani Ambadi Abdurrahim. Buku yang pertama, pelajaran yang ke-12, Ad-Darsu Tsaniya Asyara, pelajaran ke-12. Percakapan antara Su'ad dan seorang anak perempuan. Nah, Su'ad menyatakan, Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk engkau, demikian juga dengan rahmat Allah dan keberkahan, semoga tercurah kepadamu. Anak perempuan itu, al-bintu, anak perempuan tersebut menjawab, wa alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepada engkau. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu, wahai anak perempuan? Nah, kaifa haluki? Ya, bagaimana kabarmu? Karena jenisnya perempuan yang diajak bicara, orang kedua, jadi menggunakan kaifa haluki. Kalau yang diajak bicara laki-laki, kaifa haluka. Nah, ana bi khairin walhamdulillah. Saya dalam kondisi baik, alhamdulillah. Min aina anti? Dari mana engkau? Ana minar Riyadhi. Saya berasal dari Riyadh. Masmuki? Siapakah namamu? Ya. Ismi Aminah. Namaku adalah Aminah. Kalau dibaca dengan kaidah bacaan lengkap, harokatnya ismi Aminatu. Nah, tapi dalam konteks percakapan biasanya disukun ismi Aminah atau Aminah saja. Aina abuki? Di mana ayahmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Ayahku di sini, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Beliau adalah pengawas atau pengarah. Ya, jabatannya sebagai muwajjih, pengawas, pengarah, ya, penilik kalau di Indonesia, untuk madrasah tsanawiyah. Nah, wa aina ummuki? Dan mana ibumu? Hiya aydan huna. Dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Beliau adalah tabibatun, seorang wanita, seorang dokter wanita, fi mustashfal wiladati, di rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin itu mustashfa al-wiladah. Nah, wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Dan siapakah seorang pemudi, seorang wanita muda, allati ma'aki, yang bersamamu? Ahiya ukhtuki? Apakah dia saudara perempuanmu? La, hiya bintu ammi. Tidak, dia adalah putri dari pamanku, jadi sepupunya. Hiya bintu ammi, dia adalah putri pamanku. Masmuha? Siapakah namanya? Ismuha Fatimatu, namanya adalah Fatimah. Ahiya zamilatuki? Apakah dia adalah teman sekolahmu? Zamilatun, teman sekolah. La, ana fil madrasatil mutawassitati
wa hiya fil madrasati tsanawiyah. Nah, tidak aku di madrasah al-mutawassithah sedangkan dia di al-madrasah ats-tsanawiyah. Ya. Al-mutawassithah bisa jadi setingkat SMP ya. Sedangkan ats-tsanawiyah setingkat SMA kalau di sana. Wallahu a'lam. Alaki ukhtun, apakah engkau memiliki saudara perempuan? Nah. La mali ukhtun. Tidak. Saya tidak memiliki saudara perempuan. Alaki akhun, apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, saya memiliki kakak laki-laki. Akhun kabirun, kakak laki-laki. Wa huwa talibun bil jami'ati, dan dia adalah mahasiswa di perguruan tinggi. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki, dan siapakah anak kecil yang bersamamu? Huwa ibnu akhi, atau kalau dibaca bersambung dengan bacaan huwa ibnu akhi, dia adalah putra saudaraku, berarti keponakannya. Masmuhu, siapakah namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya adalah Sa'ad. Ummuki fil baitil ana, apakah ibumu di rumah sekarang? La dhahabat ilal mustashfa, tidak, dia pergi ke rumah sakit. Nah, tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Setiap kali ada latihan Iqra waktub, penting bagi pelajar yang mempelajari durusul lughah untuk mencoba membaca dan menuliskan, berlatih menuliskan. Tapi kita membahas bacaannya saja di sini ya. Iqra waktub. Nah, baca dan tulislah. Kaifa haluka ya abi, bagaimana keadaanmu wahai ayahku. Nomor 2, kaifa haluki ya ummi, bagaimana keadaanmu wahai, keadaan anda wahai ibuku. Nomor 3, aina banuki ya Zainabu, mana putramu, putra laki-lakimu wahai Zainab. Dhahaba ilal masjidi, dia pergi ke masjid. Nomor 4, aina bintuki ya Aminatu, dhahabat ilal madrasati, mana putrimu wahai Aminah, dia pergi ke sekolah. Nomor 5, liman hadhihi sa'atul jamilatu, milik siapa jam yang indah ini? Ahiya laki ya Fatimatu, apakah itu milikmu wahai Fatimah? Naam, hiyali, ya, jam tersebut adalah milikku. Nomor 6, ahadha qalamuka ya Muhammadu, apakah ini penamu wahai Muhammad? La hadha qalamuka anta, tidak, ini adalah pena milik anda. Nomor 7, tilka sayyaratul jamilatul lati kharajat al-ana minal madrasati lil mudiri, mobil yang indah yang keluar saat ini dari sekolah adalah milik kepala sekolah. Nomor 8, a'anta muhandisun ya akhi, apakah engkau insinyur wahai saudara laki-lakiku? La ana tabibun, tidak, aku adalah seorang dokter. Nomor 9, a'anti tabibatun ya ukhti, apakah engkau
seorang dokter wanita, wahai saudara wanitaku. La ana mudarrisatun. Tidak, saya adalah guru wanita. Latihan yang ketiga, Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Iqra, bacalah, kulla jumlatin, setiap kalimat, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ini. Thumma qra'ha ukhra, kemudian bacalah dengan bacaan yang lain. Ba'da taghyiril munada, dengan atau setelah merubah bentuk panggilannya. Kama huwa muwaddihun fil mithal, sebagaimana diperjelas dalam contoh. Mithal, contohnya adalah aina qalamuka ya abi, mana penamu wahai ayahku, diganti menjadi ketika ya ummi, panggilannya ya ummi, menjadi aina qalamuki ya ummi, mana penamu wahai ibuku. Nah, di situ di layar ada kesalahan cetak ya. Seharusnya qalamuki. Nah, nomor 1, a'indaka qalamun ya Muhammadu, apakah engkau memiliki pena wahai Muhammad? Ketika diganti ya Aminatu, berarti kita akan merubah menjadi bentuk tunggal wanita untuk orang yang diajak bicara. Menjadi a'indaki qalamun ya Aminatu, apakah engkau punya pena wahai Aminah? Nomor 2, aina baituka ya ustadhi, mana rumahmu wahai guruku? Ketika diganti menjadi ya ustadzati, menjadi aina baituki ya ustadzati, mana rumahmu wahai guru wanitaku? Nomor 3, ahadad daftaru laka ya Aliyu, apakah buku tulis ini milik engkau wahai Ali? Ketika dirubah menjadi ya Fatimah, maka kalimatnya pun berubah menjadi ahadad daftaru laki ya Fatimatu. Nomor 4, min aina anta ya akhi, dari mana engkau wahai saudaraku, saudara laki-lakiku? Ketika dirubah menjadi ya ukhti, kalimatnya pun berubah menjadi min aina anti ya ukhti. Nomor 5, aina abuka ya Khalidu, mana ayahmu wahai Khalid? Ya Khadijatu, kalimatnya dirubah seperti itu sehingga menjadi aina abuki ya Khadijatu, mana ayahmu wahai Khadijah. Nomor 6, a anta maridun ya Khali, dirubah menjadi a anti maridatun ya Khalati. Kalau yang awal a anta maridun ya Khali, apakah engkau sakit wahai pamanku, paman dari jalur ibu, berubah menjadi a anti maridatun, apakah engkau sakit wahai bibiku. Nomor 7, aina bintuka ya ammi, mana putramu wahai pamanku, paman dari jalur ayah, berubah menjadi aina bintuki ya ammati. Nah, nomor 8, alaka akhun ya Hamidu, apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai Hamid? Ketika panggilannya dirubah menjadi ya Su'ad, jenis perempuan, menjadi alaki akhun ya Su'adu. Nomor 9, madza indaka ya akhi, apa yang kau miliki wahai saudaraku, saudara laki-lakiku, berubah menjadi madza indaki ya ukhti. Nomor 10, assalamu alayka ya abi, ketika arahnya ditujukan kepada ya ummi, menjadi assalamu alayki ya ummi. Nah, latihan ketiga sekarang,
halaman 66. Annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Annith, ubahlah menjadi jenis mu'annas perempuan. Al-fa'ilah, fa'il atau pelaku, fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat berikut ini. Misal, contohnya, kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Dirubah, Muhammad diganti menjadi Aminah, misalkan. Kalimatnya pun berubah menjadi kharajat Aminatu minal baiti. Aminah telah keluar dari rumah. Jadi kharaja untuk kata kerja untuk jenis laki-laki tunggal berubah menjadi kharajat. Nah, nomor 1, dhahabal mudarrisu ilal fasli. Guru laki-laki itu telah pergi menuju kelas. Kita rubah menjadi dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Nomor 2, dhahaba abi ilal mustashfa. Ayahku telah pergi menuju rumah sakit. Kita rubah menjadi dhahabat ummi ilal mustashfa. Nah, nomor 3, jalasat talibu fil fasli. Pelajar itu telah duduk di kelas. Pelajar laki, ya kita ganti menjadi pelajar wanita. Jalasat at-talibatu fil fasli. Atau berubah menjadi jalasatit talibatu fil fasli. Nah, nomor 4, kharaja akhi minal baiti. Saudara laki-lakiku telah keluar dari rumah. Dirubah menjadi kharajat ukhti minal baiti. Saudara perempuanku telah keluar dari rumah. Latihan keempat hanya diperintah untuk memperhatikan. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Jalasat at-talibatu dirubah menjadi jalasatit talibatu. Nah, ketika sukun bertemu dengan alif lam, sukunnya diganti menjadi kasrah. Nah, karena pengucapan yang mati bertemu dengan mati harus dihidupkan. Jalasat at-talibatu berubah menjadi jalasatit talibatu. Nah, kemudian berikutnya adalah latihan kelima. Iqra al-jumal al-atiyah. Iqra al-jumal al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Nomor 1, ini disuruh untuk membaca saja. Manil fatal ladhi kharaja min baitika al-ana huwa ibnu ammi. Man al-fata. Ya, sukun ketemu alif lam dihidupkan. Manil fata. Gitu ya. Manil fata alladhi kharaja min baitika al-ana. Siapakah pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Huwa ibnu ammi. Dia adalah putra pamanku. Ammi, paman dari jalur ayah. Dia adalah putra pamanku, jadi dia adalah sepupuku. Nomor 2, Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Siapakah pemudi, ya, wanita muda, allati kharajat. Jadi kalau alladhi untuk jenis laki-laki, allati untuk jenis perempuan, tunggal. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Siapakah pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Hiya bintu khalati. Dia adalah putri bibiku. Bibi dari jalur ibu. Nomor 3. Limanil miftahul ladhi alal maktabi. Milik siapakah kunci yang berada di atas meja? Huwa lil mudarrisi. Itu adalah milik guru.
Nomor 4, limanis sa'atul lati 'ala sariri. Milik siapakah jam yang berada di atas tempat tidur? Hiya li zauji ukhti. Itu adalah milik suami dari saudara perempuanku. Nah, ipar ya. Ipar laki dengan saudara ipar perempuan itu termasuk mahram, bahkan kedudukannya lebih berbahaya dibandingkan bukan mahram ya. Ipar itu bukan mahram. Sekali lagi saya tegaskan, ipar bukan mahram. Bahkan dilarang berduaan, dilarang bergoncengan sepeda motor misalkan. Ya, alhamu al-maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamu itu adalah kematian. Ya, tidak boleh dibiarkan berduaan, berjabat tangan, karena mereka bukan mahram, bahkan kedudukannya lebih jauh dari mahram. Harus diperlakukan lebih berhati-hati dibandingkan yang bukan mahram lainnya. Nah, alhamu al-maut. Nah, ini bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian latihan yang keenam, akmilil jumal al-atiyata biwad'i ismi mausul munasib allati fil faragh. Sempurnakanlah kalimat berikut ini dengan meletakkan isim mausul yang sesuai, alladhi atau allati. Alladhi untuk jenis laki-laki tunggal, allati untuk jenis wanita tunggal. Fil faragh, pada titik-titik atau tempat yang kosong. Nomor 1, al-kitabu. Jawabannya alladhi alal maktabi lil mudarrisi. Karena al-kitabu jenisnya laki-laki, pakai alladhi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang berada di atas meja adalah milik guru. Nomor 2, al-qalamu. Jawabannya alladzi fi haqibati maksurun. Pena yang berada di tasku rusak atau patah. Nomor 3, as-sayyaratu. Karena ini jenis perempuan, maka allati. As-sayyaratu allati kharajat minal mustashfa al-ana lit-tabibil jadidi. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang ini adalah milik dokter yang baru. Nomor 4, al-kalbu alladhi fil hadiqati maridun. Al-kalbu, anjing, alladhi yang fil hadiqati di kebun, maridun, sakit. Maridun itu sebagai khobar ya. Nah. Nomor 5, al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Al-fata, pemuda yang keluar dari masjid sekarang adalah putra dari muadzin. Nah. Nomor 6, tilkal battatul lati tahta syajarati libintil fallahi. Itik itu yang berada di bawah pohon adalah milik putri petani. Nomor 7, al-baitul jadidu alladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Rumah baru alladhi ya, yang fi dhalika syari'i berada di jalan itu lil waziri, milik menteri. Nomor 8, ad-darsu alladhi ba'da hadha ad-darsi sahlun jiddan. Ad-darsu, pelajaran, alladhi yang ba'da hadha ad-darsi, setelah pelajaran ini, sahlun jiddan, mudah sekali. Nomor 9, manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati. Siapakah pemudi yang duduk di depan guru wanita? Hiya talibatun min Malaysia.
Dia adalah pelajar dari Malaysia. Nomor 10, atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Apakah tas yang berada di bawah meja adalah milikmu wahai Khalid? Jawaban Khalid adalah la hiya li sadiqi Muhammadin. Tidak. Tas itu adalah milik temanku Muhammad. Jadi Muhammadin ini adalah badal ya. Badal terhadap sadiqi. Karena sadiqi itu adalah mengalami jar, karena didahului huruf jar, maka badalnya Muhammadin juga mengalami jar. Nah, untuk mempelajari badal itu bisa dibaca di buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab di bab ke-14 ya, atau tentang tawabi. Tawabi naat, ada badal, ada ma'tuf di situ. Nah, baik. Al-kalimatul jadidatu, kalimat-kalimat yang baru. Al-ammu akhul abi. Al-ammu adalah saudara laki-laki ayah. Al-ammatu ukhtul abi. Al-ammah, saudara perempuan ayah, yaitu bibi. Al-khalu akhul ummi. Al-khal, saudara laki-laki ibu. Al-khalatu ukhtul ummi. Al-khalah itu saudara perempuan ibu. Al-fallahu artinya adalah petani. Mustashfal wiladati artinya adalah rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada bab 12 dari buku pertama Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi ilmu kita, memudahkan kita di dalam memahami bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, hadis Nabi maupun bahasa dalam ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.